saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk meringankan beban masyarakat karena naiknya harga minyak goreng, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng bagi 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Di sini gambar Twitter.com ya, lewat komputer dengan seri number 3FY3YH5NKU. Ya, terima kasih. Tonton sendiri ya. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Bila presiden memutuskan sesuatu, banyak yang nunggu. Apa penyebabnya? Itu termasuk juga kebiasaan pada suatu musim ya. Kalau musimnya banyak uang, negara itu biasanya memberikannya mudah. Tapi kalau musimnya tidak ada uang, misalnya seperti habis beli vaksin kemarin di pandemi corona, pemerintah jadi dipelototin sama penonton kalau lewat media itu, habis beli vaksin kok mau subsidi minyak, contohnya seperti itu. Padahal uang negara itu tidak hanya dalam satu wadah keuangan kementerian saja. Contohnya rakyat Indonesia berprofesi bermacam-macam, ada yang di MPR, ada yang di DPR, ada yang di legislatif maupun eksekutif lainnya, ada yang bekerja sebagai pencari pekerjaan juga ada yang sekolah juga ada yang rakyat tiduran, ada yang tidak punya kerjaan. Tidak boleh disalahkan, semuanya itu adalah hakikatnya kehidupan. Jadi merata di seluruh dunia itu ada kehidupan, hidup, jadi orangnya hidup masih bernyawa atau bergerak, dan kalau keadaannya mati sudah tidak bernyawa atau tidak bergerak. Jadi arkeologi menyampaikan bahwa akal yang kita peroleh untuk menciptakan ekonomi itu berdasar satu, asal usul terjadinya ekonomi. Misalnya suatu negara yang belum merdeka tentunya beda dengan suatu negara yang sudah merdeka. Unsur sumber ekonominya berbeda, maksudnya seperti itu. Kalau ekonominya orang atau suatu negara, bukan orangnya yang saya maksudkannya, ekonominya suatu negara yang belum merdeka, berarti masih banyak menanggung sesuatu yang terganjal dari usahanya untuk memerdekakan negaranya, misalnya perang, yang mencukupi kebutuhan apa yang misalnya memerdekakan sesuatu yang harus perlu dimerdekakan, misalnya perbudakan ya, ada yang memerdekakan agama, misalnya memerdekakan harkat martabat manusia, memerdekakan kemiskinan, memerdekakan sumber persatuan, memerdekakan wilayah, memerdekakan pikiran manusia, memerdekakan sesuatu himpunan pemikiran yang banyak rumit, misalnya teori, teologi, mitologi, nama-nama, pemecahan suatu daerah ataupun wilayah yang kecilnya minta ampun seperti semut, mau dinamain apa, menciptakan bahasanya. Ya seperti itulah rumitnya ekonominya, masih memikirkan sesuatu yang harus didanai lebih besar lagi. Beda lagi kalau negara yang sudah merdeka. Di negara kita adalah negara yang sudah merdeka, jadi ya nggak begitu beban pandemi corona ini dibandingkan negara yang belum merdeka. Padahal secara global menyerang seluruh dunia hakikatnya pandemi corona ini. Jadi negara yang belum merdeka pun menanggung akibatnya. Dari situlah kita tarik kesimpulan bahwa ini ada pengumuman. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Untuk meringankan beban masyarakat karena naiknya harga minyak goreng, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng bagi 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Berita dari Pak Presiden pejabat pemerintah Indonesia selama 23 jam yang lalu, yaitu Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Jadi memang beda, suatu bangsa yang sudah merdeka itu memang sudah selama-lamanya merdeka. Karena apa? Karena merdeka itu untuk selama-lamanya, tidak untuk sekali ini saja. Tidak bisa dibatasi waktu ini merdeka, waktu itu tidak, waktu ini merdeka, waktu itu tidak. Karena sesuatu pengambilan sejarah itu sudah didasari oleh suatu pendapat yang kuat, yaitu pendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia.
yang tersirat di dalam Al-Quran surat Al-Asr, yang artinya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi waktu itu tidak akan diulang-ulang sejarahnya, ya, tidak akan diulang-ulang lagi. Sekali sejarah itu sudah ditandai, dasarnya ya akan berjalan seterusnya, seperti itu sejarah. Jadi misalnya negara Indonesia merdekanya pada tanggal 17 Agustus 1945, berarti Allah menciptakan waktu itu memang kemerdekaan untuk negara Republik Indonesia di tahun 1945. Jadi tidak mungkin beralih-alih, nantinya terus merdeka lagi, setelah runtuh merdeka lagi. Tidak, sejarah itu pada waktu itu diproklamirkan merdeka, ya merdeka untuk selamanya.